Oh, masih menunggu order nih Pak Suwarno. Jadi belum ada suaranya. Oh, Hmm. masih menunggu order nih Pak Suwarno. Jadi belum ada suaranya. Ya, Ustaz belum bergabung, mohon ditunggu ya. Mungkin masih ada kesibukan.
mikrofonnya tak tinggal Mas Maruk. Ya nang Korea Mas Amin. Nggih. Sing tak bawa cuma mixer ya. Aman Ale kabel. dan biaya juga berbuat Mas Amin mixer ya. Kita kok buatan. Buatan Mas aman. Tak bawa ke kabin soal. Berarti gendong mixer Mas Amin. Tak nih beto nih kok. Cangklongan dari sampean nih kok. Kayak iso nih kan. Banyak terbandara. Ngeteng-ngeteng. Tukang son Mas Amin. Lah pikirannya cinta tele koper kan tapi konsultasi kali agen tiketnya bawa ke kabin Mas. Dan Ya, lumayan 3 kilo. lumayan apa nih? Bea cukai ini ku nampung ngecek itu kan setelah scan yang kita daftar itu sambil dicek kan datanya keluar kita ngisi koper 2 nih sambil dicek nek koper 2 pas Dicek jumlah kopernya sesuai dan dicek barangnya. dicek jumlah kopernya buatan barangnya buatan ya mungkin 2 hari sebelum terbang sakit ngisi ECD daripada mungkin kan jangka pantang bandara malah kata yang belum ngisi loh kemarin. Lah ngisinya ten bandara. Banyak kan isi di bandara. Mungkin yang bukan dari Korea nggih. Mungkin dari luar yang lain belum paham gitu. Oke, bisa jadi. Patah kok. Biasanya nih buat ancan tiket di kandang sendiri ya nang kami di kondisi ECD ini Nggih. oleh persiapan liane. Ya, 2 hari sebelum terbang lah sakit atau malamnya sebelum terbang bisa ke. Lumayan lama gitu, gabung ya. Oke. Mungkin nanti kan pertanyaannya bukannya kamu. Jadi kalau sama materi mungkin waktunya belum cukup nanti Mas Amin. Dan cukup. Oke. Belum ada balasan gitu, Mas Amin. Iya, start belum bergabung, Kabar mau ini ditunggu ya. agak telat sebentar. Oh, oke. Tadi jam Ini masih ada kesibukan. 7:30 Riki. Berarti setengah 10 Riki. Iya. 45 menit. Mikrofonnya tak tinggal Mas Malu. Ya, nang Korea Mas Amin. Iya, sing tak bawa cuma mixer ya. Aman Ale kabel. dan biaya juga berbuat Mas Amin mixer ya. Kita kok buatan. Aman balik Riki kapan Mas Amin? Buatan Mas, aman. Tak bawa ke kabin Saya soal. ngerti sih Mas. Mungkin Berarti gendong 2 bulan atau 3 mixer Mas Amin. bulanan. Tak nih, betul ini kok. Kira-kirane Cangklongan dari sampean ini kok. Dari iso nih kan. Banyak ten bandara. Ngeteng-ngeteng. Tukang son Mas Amin. Lah pikirannya cinta tele koper kan tapi konsultasi kali agen tiketnya bawa ke kabin Mas. Ya, lumayan 3 kilo. Lumayan apa nih? Bea cukai ini ku rampung ngecek itu kan setelah scan yang kita daftar itu sambil dicek kan datanya keluar kita ngisi koper 2 nih sambil dicek nek koper 2 pas Dicek jumlah kopernya. sesuai Itu dicek barangnya. Nggih, dicek jumlah koper buatan barangnya buatan ya mungkin 2 hari sebelum terbang sakit ngisi ECD
daripada mungkin kan jangka pantang bandara malah kata yang belum ngisi loh kemarin. Lah ngisinya ten bandara. Banyak kan isi di bandara. Mungkin yang bukan dari Korea gitu, mungkin dari luar yang lain belum paham gitu. Oke, bisa jadi. Kata kok. Biasanya nih buat ansal tiket di kandang diri ya kan di kondisi PC ini itu kesehatan diri anu. Ini 2 hari sebelum terbang lah sakit atau malamnya sebelum terbang bisa sakit. Lumayan lama gitu belum gabung ya. Oke, mungkin nanti kan pertanyaannya banyak. Jadi kalau sama materi mungkin waktunya belum cukup nanti sama. Belum cukup nih. Oke. Belum ada balasan gitu. Masalahnya. Nama ngabarin itu agak telat sebentar. Oke. Tadi jam 7:30 gitu. Berarti 9:30 Ricky. Iya. 45 menit. Taman paling Ricky kapan Mas Amin? Pilih atas sih mas, mungkin 2 bulan atau 3 bulanan. Oh, 3 bulan kan. Perkiraan orang kantor awal bulan 8. Awal bulan kurang paham nanti. Iya. Kemrin Mas Amin. Kan karangannya. Ya kan? Kemrin. Kalau sampean. Kem kan karangannya mungkin cak masuk masih mungkin kan itu pun. Jadi susoknya. Iya. Susok soal ini Indonesia. Lihat situasi dan kondisi. Iya. Ya rencana soalnya ada balik jalan tentang Tangerang ya mas. Ini dereng ngertos. Ini kan Wirawiri Karawatan. saking sepi ya, enak teng Tangerang kan mencari kata. Mau Tangerang di namun teng ngomah kalau mas. Betul bulan-bulan. Jalan menikmati kota Tangerang. Iya. Wah panas mas. Beda pak. Set Ustadz nih. Mas Ma'ruf Ustadz Sumerawu.
Persiapan sekalian pulau admit nggih. Oh iya, sedang kami absen ini. Delapan. 29. Namun nggih. 28 apa 29? 29. 21 kami Indonesia. Nggih, sampun kami. Namun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Belum ada voice-nya, Mas Amin. Belum Mas. Kondisi. Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum, Mas Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang udah 30 ya yang bergabung ya. Mohon 28, Ustaz. Oh ya. Gimana kita mulai? Oke, silakan Ustaz. Belum dimulai, izin melaporkan yang sudah tergabung, Ustaz. Oh ya, silakan. Oke. Yang sudah tergabung ada 28, dari Korea ada 6, dari Jepang ada 7, Taiwan ada 2, Hong Kong ada 3, Qatar ada 1, dari Malaysia ada 1, dan selebihnya dari Indonesia, Ustaz. Oh ya. Bentar saya share screen dulu ya. Oke, Ustaz. Oh salah ya, bentar.
Baiklah Bapak, Ibu, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kajian malam hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala idzan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, kita patut bersyukur ya menjadi orang yang beriman. Karena memang orang yang beriman itu sendiri Allah meninggikan derajat kita. Ya, derajat kita, Allah sendiri yang meninggikan derajat kita, bukan manusia. Bukan lantaran karena ilmu kita, bukan lantaran karena titel kita, bukan lantaran karena gelar kita, harta kita, kehormatan kita. Tapi Allah mengangkat kita setinggi-tingginya karena kita punya iman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa sedih. Ya, sesungguhnya kamu paling tinggi derajatnya in kuntum mu'minin jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak, Ibu, dan semuanya, ya, yang meninggikan derajat kita itu Allah. Sebabnya apa? Karena kita punya iman. Makanya iman ini harus dijaga. Ya, harus dijaga. Iman ini harus dijaga. Untuk menjaga iman biar tetap continue, biar tetap stabil, biar iman ini terus terpatri dalam diri kita, maka salah satunya tholabul ilmu. Ya, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila ya dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. Jadi syaratnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara semuanya, agar iman kita ya bertambah maka dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sekarang ini adalah ngaji. Jadi dibacakan, namanya dibacakan itu ya ada yang menyampaikan, ada yang menyimak, ya ada yang menyampaikan, ada yang menyimak. Yang menyampaikan Ustadz, yang menyimak ya kita semuanya. Nah itulah ya belajar. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. Jadi syaratnya untuk bertambah iman dibacakan ayat-ayat Al-Quran salah satunya. Makanya bacakan ayat-ayat Al-Quran ini adalah ngaji. Itu Bapak, Ibu, dan semuanya. Makanya terus kita semangat, tidak boleh minder, tidak boleh pesimis, tidak boleh ngelokro, tidak boleh malas. Ya, Allah meninggikan derajat kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Coba bisa dibuka itu surat Al-Imran ya. Ayat 39 atau berapa itu?
Oke, ayat 39 Ustaz. Dari 38. Dari 38 sampai 39 Ustaz. Ya. Oke. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 38 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allaha yubassiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyya. Maksudnya, mohon maaf, 138 dan 139. Ali Imran, mohon maaf. Ya, Ustaz. Ali Imran 138 dan 139, mohon maaf. Oke. Quran surat Ali Imran ayat 138 dan 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa maw'idatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Ya, itu ya Bapak, Ibu, dan semuanya, ayat-ayat yang menjadikan kita tambah semangat dalam belajar ini. Jadi ayat 138-nya hada bayanun linasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini bayanun, ya, bayanun itu menjadi keterangan yang jelas. Maka Pak Bayan itu dari kata bahasa Arab. Artinya apa? Memberi keterangan yang jelas. Jadi Al-Quran ini menjadi keterangan yang jelas, ya, kejelasannya tidak terbantahkan, ya, kejelasannya tidak bisa ditolak, ya. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia sebenarnya. Linnasi, untuk bagi manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan semuanya, Al-Quran ini memang suatu kitab yang paling modern di antara yang paling modern. Itulah Al-Quran. Ya, teliti sepanjang masa, Al-Quran ini tidak pernah ketinggalan dan tidak pernah habis. Dari sudut manapun diteliti, ya, tidak akan habis. Dan Al-Quran ini menjadi referensi yang selalu up to date. Ya, jadi kalau kita itu menulis apapun itu, ya, minimal 10 tahun, minimal 5 tahun, ya. Nah, kalau Al-Quran ini sebagai referensi, ya, tidak terbantahkan sepanjang masa. Nah, maka Al-Quran ini menjadi keterangan yang jelas. Hada bayanun. Bayan itu memberi kabar yang jelas. Kalau Pak Bayan tidak memberi kabar yang jelas, itu bukan Pak Bayan. Untuk seluruh manusia dan wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Dan petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah Al-Quran. Kemudian ayat 139-nya luar biasa.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati, ya, sesungguhnya kamu itu paling tinggi derajatnya, ya, in kuntum mu'minin, jika kamu itu menjadi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, ya, Allah meninggikan derajat kita bukan karena pangkat kita. Allah meninggikan derajat kita bukan karena kekayaan kita. Allah meninggikan derajat kita bukan karena gelar kita yang panjang. Allah meninggikan derajat kita bukan karena keturunan, kehormatan, kedudukan, jabatan. Tapi Allah, ya, meninggikan derajat kita karena kita punya iman. Maka iman terus dipupuk, iman terus dipelihara, iman terus siram, ya, sehingga iman ini tumbuh subur dalam sanubari kita. Itu Bapak sebagai mukadimah, ya, terus semangat. Nah, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, dalam surat Al-Imran ayat 16 sampai 15, 16, 17. Ini kesimpulannya. Ya, orang-orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa itu selalu berdoa, mohon ampun kepada Allah. Kemarin kan sudah kita baca, ya. Jadi alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, yang selalu berdoa mohon ampun kepada Allah, orang yang sabar, yang imannya shadiq, imannya benar, orang yang taat, yang selalu bisa menjaga hukum-hukum Allah dimanapun berada, kapanpun, baik ada orang tidak ada orang, kebersamaan atau sendirian, wal qanitina, tetap taat. Ya, mungkin di Jepang, di Korea, ya, di Hong Kong, ya, di Qatar, ya, walaupun tidak ada orang, karena memang sholat 5 waktu itu suatu kewajiban, ya kita laksanakan, walaupun tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu, ya, dari Malaysia tadi tidak ada yang tahu, tapi kalau itu suatu kewajiban kita laksanakan. Itu wal qanitina, kemudian wal munfikina, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian wal mustaghfirina bil ashar, orang yang melazimi sholat tahajud. Maka orang yang melazimi sholat tahajud itu, ya, imunitasnya meningkat, tingkat kekebalannya akan meningkat, dia akan sehat. Banyak orang yang salah satu orang yang ciri orang yang takwa itu, ya, dia sabar, dia tidak mudah emosi, dia tidak mudah marah, dia tidak mudah ngamuan, tidak mudah muringan, ya. Alladzina yunfikuna fis-sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan orang-orang yang, ya, mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Makanya kalau kita sabar, tidak mudah marah, maka imun sistem kita akan meningkat, kekebalan tubuh kita meningkat. Sebaliknya, kalau kita itu mudah marah, mudah stres dan lain sebagainya, maka akan timbul penyakit. Ya, nah, seperti ini, ya. Hari ini juga mau kita sampaikan sebenarnya. Kelihatan dari situ? Kelihatan, Ustaz. Ya, ini stres, tahu, ya.
Nggih. Ya, kelihatan ya, cetha ya. Yang di handphone bagaimana nih teman-teman? Yang di handphone kelihatan mboten nggih? Kelihatan, Mas. Kelihatan Mas. Kelihatan ya. Ya, ini saya terangkan ya, saya terangkan. Ya, ini sebenarnya akad yang kemarin itu juga mau saya terangkan, tapi ya karena memang waktunya terbatas ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu dan semuanya, orang yang stres di sini ya, orang yang stres, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, ya, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, orang yang mudah marah saja, orang yang stres itu maka hormonnya tidak stabil, menjadi hormones, hormonnya tidak stabil. Kalau hormonnya tidak stabil akan menyebabkan obesitas, ke sini ya panahnya. Nah, obesitas ini atau kegemukan itu menyebabkan hardening of the artery. Jadi pengerasan pada pembuluh darah arteri. Ya, hardening of the artery. Nah, hardening of the artery ya ini ke bawah akan menyebabkan stroke. Ya, kalau ke samping di sini hardening of the artery bisa menyebabkan heart disease, penyakit-penyakit jantung. Ya, penyakit-penyakit jantung ya mungkin jalan sebentar saja menggeh-menggeh, terengah-engah, ya, kemudian sulit tidur, mudah keluar keringat dingin, mudah deg-degan, mudah kagetan, mudah gumunan. Nah, itu heart disease, ya. Kemudian kita lihat lagi ke atas, orang yang stres dia merokok, smoking. Jadi orang yang merokok itu karena stres. Ya, orang yang merokok itu karena stres. Dia stres dulu baru merokok. Ya, merokok itu menyebabkan blood clotting. Ya, darahnya mengalami pengentalan, clotting. Ya. Nah, blood clotting ini ya juga bisa menyebabkan stroke dan menyebabkan heart disease, penyakit-penyakit jantung. Nah, orang yang stres, kita kembali ke atas, bisa dietnya tidak stabil, dietnya tidak baik. Ya, orang yang stres itu ya makannya tidak teratur. Wos, di situ ada makan, ya makan, makan dan makan. Ya, 5 menit baru makanlah. Terus itu akhirnya apa? Kalau dietnya tidak baik, ya kesini juga menyebabkan obesitas, kegemukan, diet yang tidak baik. Adanya makan, ya saya punya pasien ya stres itu ya pasti gemuk-gemuk, obesitas. Ya. Kemudian juga orang yang stres, dietnya tidak baik, menyebabkan physical activity-nya. Jadi kegiatan fisiknya itu juga terbatas. Ya, dia tidak mau bergerak, hanya murung di rumah saja. Murung di rumah, tidak mau keluar seperti teman-teman yang lain. Ya, yang lain kerja bakti, ya. Mungkin menghias jalan, ronda, pos kampling, donor darah, pengecoran jalan, pengecoran jembatan, kerja bakti, kemudian dia di rumah saja. Nah, physical activity yang fisiknya tidak baik, kalau ke bawah menyebabkan yang namanya hipertensi. Ya, jadi hipertensi itu, Bapak, Ibu-ibu dan semuanya, salah satu sebabnya karena kurang gerak, malas gerak, ya, mager, malas gerak. Orang yang malas gerak bisa menyebabkan hipertensi. Dan hipertensi ini
bisa menyebabkan hipertensi disease. Ya, jadi penyakit-penyakit hipertensi. Kalau dia sampai ke tengah bisa menyebabkan stroke, dan hipertensi juga bisa menyebabkan heart disease, penyakit-penyakit jantung. Nah, bagi orang yang beriman, bagi orang yang ngaji, yang dituntun oleh agama, dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak ada kata stres. Ya, hati kita selalu tentram karena selalu ingat Allah. Ya, di Islam itu tidak ada kata buntu, tidak ada jalan buntu. Ya, semuanya problem teratasi. Orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan jalan-jalan keluar dari kesulitan hidup. Jalan-jalan keluar dari kesulitan hidup, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak harus harta benda. Rezeki itu bisa keselamatan, bisa kesehatan, ya, bisa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa anak-anak yang mudah diatur, mudah diarahkan, mudah dibimbing. Itu rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupkan, ya, keperluannya dicukupkan. Kemudian ayat itu ditutup, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, ini luar biasa. Itu ada dalam surat At-Tolak, ya. Ayat 2 akhir, 3 awal, dan 4 akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, semua, ya, urusannya dimudahkan. Ini luar biasa. Ini orang yang bertakwa, orang yang beriman. Makanya di Islam tidak ada kata jalan buntu, selalu ada solusi. Problem seberat apapun pasti ada solusi. Masalah seberat apapun pasti ada solusi. Nah, ini. Ya, itu ya. Jadi orang yang inilah ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 15, 16, 17. Jadi dan ayat yang lain, ya, jadi yang namanya menginfakkan hartanya sejalan Allah, salah satu cirinya ya ini. Jadi anwal itu selalu mendahului anfus, Bapak-bapak dan saudara semuanya. Ya, kemarin juga sudah kita sampaikan, ya. Hampir semua ayat dalam Al-Quran, anwal itu selalu mendahului anfus. Termasuk dalam surat 49 ayat 15 ini. Al-Hujurat, ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan pada Rasulnya. Kemudian tsumma lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu lagi. Wajadu, dengan kesungguhan, bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, dengan anwal dan anfusnya berjuang di jalan Allah.
anwal selalu mendahului anfus. Makanya Bapak, Ibu-ibu dan semuanya, ya idealnya secara pondasi ya umat Islam itu harus mampu secara ekonomi. Makanya bekerja yang rajin. Ya, di luar negeri belajar, banyak menimba ilmu, ya, tidak hanya sekedar bekerja, tapi menimba ilmu, mengambil ilmu yang nanti bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di Indonesia. Cara kerjanya, etos kerjanya, semangatnya, disiplinnya, teraturnya, efisiensinya, kemudian juga sederhananya, kesederhanaan, semua dicontoh. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di luar negeri, selain bekerja juga belajar mengambil ilmu tentang budaya yang ada di negeri itu. Ya, budayanya dipelajari. Semangatnya dipelajari biar ya kita ambil yang baik, kita ambil yang tidak baik kita buang. Makanya secara pondasi idealnya umat Islam harus mampu. Ayat yang lain juga seperti itu ya. Dalam surat coba dibaca At-Taubah ayat 20, ini juga sangat penting ya. Coba dibaca biar membaca Al-Qur'an. Oke, Ustaz. At-Taubah ayat 20. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang jaya, yang sukses. Siapa itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian wahajar, mereka itu berhijrah. Ya, hijrah. Ya, hijrah itu artinya bergerak, pindah. Hijrah kita apa? Melawan kemiskinan, melawan keterbelakangan, ya, melawan kebodohan, dan melawan kemalasan. Sifat malas harus kita lawan. Sifat malas ini harus kita kikis habis dari diri kita. Kita kikis sampai bersih dari jiwa kita. Nah, jadi hijrah ini luar biasa, berpindah, selalu bergerak. Fitrah umat Islam adalah bergerak. Ya, fitrah umat Islam bergerak. Ya, termasuk bumi ini juga bergerak. Ya, bumi ini bergerak terus berputar pada porosnya. Dan seimbang, ada keseimbangan dan kontinu. Ya. Semuanya bergerak, jantung kita bergerak, paru-paru kita bergerak, usus kita bergerak, lambung kita bergerak, ginjal kita bergerak, hati, liver kita bergerak, sendi kita bergerak, otot kita bergerak, semuanya bergerak. Wajar. Kalau hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Habsyi. Tapi hijrah kita melawan kemalasan. Makanya dakwah terus berjalan ya Bapak Ibu. Walaupun di
negeri orang, benaran ini disampaikan. Ya, disampaikan. Ya, seperti Nabi dan para sahabat dulu. Ya. Terus berdakwah, bahkan Nabi sendiri ketika mudanya juga berdagang sampai ke luar negeri. Ke negeri Sam, ke Syria. Sam ke Mekah itu jauh. Ya, Mekah ke Syria itu jauh. Sudah ke luar negeri. Ya, zaman segitu sudah ke luar negeri. Di luar negeri tidak hanya berdagang, beliau juga menyebarkan agama, berdakwah. Termasuk sahabat-sahabat yang lain juga berdakwah. Ya, sering saya sampaikan, sahabat-sahabat yang lain tidak meninggal di Mekah dan di Madinah. Ya, kita contohkan ya. Sahabat-sahabat yang lain tidak meninggal di Mekah dan di Madinah. Misalnya Anas bin Malik meninggal di Irak. Ali bin Abi Thalib pun tidak meninggal di Mekah dan Madinah. Ali itu meninggalnya di Kufah, di kota Kufah. Kufah itu di Irak sana. Mekah ke Irak itu melalui beberapa negara. Ya, jaraknya berapa? Mekah ke Irak. Sudah tahu petanya? Mekah ke Irak itu ya, dia ke Pakistan dulu. Dari Pakistan dia ke Cina bagian utara. Cina bagian utara dia ke Rusia. Setelah Rusia dia baru ke jadi setelah Rusia dia baru ke Turki. Setelah Turki baru ke Irak dan Iran. Nah, melalui 5 negara. Ini sahabat Ali. Abdullah bin Abbas meninggalnya di Taif. Bahkan Bilal bin Robah, muadzin beliau, ya meninggalnya di Sam. Di Sam di kota Damaskus. Ada yang meninggal di Rusia, ada yang meninggal di Spanyol, di Andalusia. Bahkan ada yang meninggal di Cina. Sudah berdakwah zaman segitu. Ya, hanya mengendarai onta dan kuda. Sudah ke luar negeri ya melalui beberapa negara. Nah, kita di sini itu ya Bapak Ibu-ibu yang ke Jepang, ke Korea, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Qatar ya berdakwah. Nah, coba nanti dilihat di peta ya, Irak itu posisinya dari Mekah ke mana? Ya melalui 5 negara. Pakistan dulu, Cina bagian utara, ke Rusia, setelah itu Turki, setelah itu Irak, baru Iran. Nah, bahkan sahabat Utsman pun berdakwah ke luar negeri. Beliau pertama kali sahabat yang menyeberangi lautan. Nah, luar biasa. Salah satu sahabat yang pertama kali menyeberangi lautan itu ya Utsman bin Affan. Zaman segitu Bapak Ibu bayangkan. Kalau sekarang kan sudah ada pesawat, ada kereta cepat. Zaman segitu onta. Kalau nggak onta jalan kaki, adanya keledai atau bagol. Maka berdakwah ya Mas Anwar dan teman-teman jangan diam. Yang di luar negeri saya harapkan semuanya bergabung ya. Nanti daerah mana yang ke luar negeri diajak ya untuk bergabung untuk kajian ya Ahad malam Senin ini. Nah, ada yang mungkin semuanya saya yakin belum bergabung. Semuanya belum bergabung. Ini yang bergabung, yang bekerja di luar negeri paling hanya 10%. Yang 80% belum bergabung. Nah, monggo nanti diajak. Kita jangan diam. Harus bergerak. Wajar.
sahabat-sahabat ada yang meninggal di Aljazair, ada di Afrika Utara, dan lain sebagainya. Ya ini ya Bapak, Ibu, dan semuanya. Untuk malam hari ini kita adakan tanya jawab yang kemarin kan belum terjawab itu. Ya, ada tanya jawab, nanti bisa langsung, bisa mungkin lewat Instagram, bisa dibacakan, bisa materi atau kesehatan juga bisa. Oke, gitu ya, Mas Anwar dan semuanya saja. Oke, Ustaz. Oke, monggo kalau ada yang tanya, yang ditanyakan disampaikan unek-unek dan lain sebagainya. Oke, sebelum ke tanya jawab, mau pamitan dulu Ustaz. Insya Allah nanti tanggal 1 Juni saya mau selesai di Korea ini Ustaz. Mau ke Indonesia. 1 Juni. 1 Juni, insya Allah. Pulang semua. Mas Amil sudah pulang. Mas Anwar mau pulang. Lah, penggantinya siapa? Nanti insya Allah untuk kajian sambil dilaksanakan dari rumah Ustaz. Lewat Zoom meeting. Oh ya, jadi nanti yang dari Munggur itu banyak ya, yang putranya Mas Parlan itu di Korea atau di Jepang itu. Putranya Pak Mul Ayam itu juga di Jepang, Pak Mas Abdul itu. Nanti di Jawil untuk bergabung ya. Oke, Ustaz. Ini juga ada dari Munggur Mas Yaki, Ustaz. Mas Yaki, ini juga tergabung dalam Zoom. Mas Zaki. Oke. Mas Zaki itu siapa ya? Mas Yaki itu rumahnya Gondang, Ustaz. Oh ya, betul, putranya Pak Isam. Oke, juga kurang tahu bapaknya, Ustaz. Ya, terus putranya Pak Paimin yang kretek putih itu juga Mas Abdul Aziz. Dia di Korea atau di Jepang. Dihubungi itu. Ya, nanti saya sampaikan nanti nomornya Mas Anwar atau Mas Amin diberikan ke saya. Nanti saya share di cabang yang mau bergabung untuk kajian luar negeri. Nanti bisa menghubungi Mas Anwar atau Mas Amin, ngoten nggih? Oke, Ustaz. Ya biar semangatlah bergairah dalam berdakwah ini, bergairah dalam mengajak teman saudara kita. Ini bulan Juni, Mas Anwar nanti. Oke, insya Allah tanggal 1 Juni sudah selesai kerja di Korea, Ustaz. Oh, enggak diperpanjang kontraknya? Oh, mboten, Ustaz. Ini mutus kontrak, Ustaz. Oh, mutus kontrak? Oke. Sudah berapa tahun Mas Anwar di Korea? Sudah 4 tahun 5 bulan, Ustaz. Oh, sudah banyak, tabungannya sudah banyak itu. Kapitalnya sudah banyak. Bisa untuk modal. Alhamdulillah, sampun cukup, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, moga silahkan kalau ada yang disampaikan. Oke, ini dari Facebook mau dijawab sekarang, Ustaz. Ya, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa lipoma di tubuh saya. Beda-beda tempat sudah dioperasi beberapa, tetapi ada tumbuh di lain tempat. Ya. Mohon nasihat dan solusinya, Ustaz. Ya, jadi itu tidak hanya sekedar lipoma ya. Jadi kalau lipoma tumbuh di beberapa tempat, dioperasi tumbuh lagi, dioperasi tumbuh yang lain. Nah itu masuknya ke sarkoma. Jadi nggak boleh diambil. Ya, nggak boleh diambil. Nanti kalau diambil, dioperasi, malah tumbuh lebih banyak. Makanya nanti ya, ini bisa direbuskan ya, bisa direbuskan. Nanti 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 3 batang meniran, dan 5 lembar daun sirsak. Direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Ya, bisa 1 gelas dicampur dengan madu.
Ya, jadi itu nanti insya Allah daun sirsak itu akan bagus untuk menghambat pertumbuhan daripada sarkoma tadi, liposarkoma. Ya. Jadi kalau diambil, dioperasi nanti akan tumbuh itu jenisnya beda, tidak hanya sekedar lipoma. Lipoma itu tumpukan lemak, ya gajih yang menumpuk itu namanya lipoma. Nah, lipoma itu memang tidak bahaya, tapi kalau tadi diambil tumbuh ke yang lain, diambil tumbuh ke yang lain, ya itu nanti kalau diambil nggak bagus. Maka nanti direbuskan tadi temulawak, jahe, laos, meniran, semak, 5 lembar daun sirsak ya. Daun sirsak itu akan manfaatnya luar biasa, bisa menghambat pertumbuhan kanker barak. Kanker juga bisa sembuh, tumor juga bisa sembuh dengan daun sirsak, tapi dengan kombinasi tadi. Nonton ya? Enggak, silahkan yang lain. Ya, Ustaz. Yang pertanyaan tadi ada tambahan. Saya didiagnosa batu empedu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, kalau batu empedu, lemak-lemak dikurangi ya. Jadi batu empedu itu salah satu metabolisme dari lemak. Makanya lemak-lemak manis, gorengan dikurangi, kemudian sementara makanan yang berbahan dari ketan nggak boleh dulu. Ya, jadah, lemper, undi-undi wajib, tapi ketan nggak boleh. Nah, batu empedu insya Allah kalau masih kecil nanti bisa sembuh sendiri. Coba ya minum, namanya Nigelif sebenarnya. Nigelif itu campuran dari minyak habak sauda dan minyak zaitun. Ya, bisa nanti setiap pagi 2 sendok makan minyak zaitun. Bisa dicampur ya di madu ya, madu yang hangat. Madu itu 1 gelas itu 2 sendok madu hangat ya, jadi air hangat 1 gelas. Atau tadi ramuan tadi juga bisa. Ramuan tadi loh, ramuan tadi yang bukan serai ya, dari temulawak, jahe, laos, meniran sama daun sirsak ditambah madu dan ditambah minyak zaitun. Itu insya Allah akan minyak zaitun itu akan membebaskan batu empedu. Mengapa harus madu? Karena memang madu itu ya disebutkan dalam Al-Quran sebagai obat. Yakhruju min butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu fihi sifa'ul linas. Coba dibaca itu surat 16 ayat 69. Surat 16 ayat 69 dibaca. Quran surat ke-16, ini surat An-Nahl ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa kuli min kullis samarati fasluki subula rabbika dzulula. Yakhruju min butuniha sarabum mukhtalifun alwanu fihi shifa'ul linnas. Ya. Terus Inna fi dzalika laayatan liqaumin saya ulangi. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. ya. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yakni madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ya. Jadi yakhruju min butuniha sarobun mukhtalifun alwanuhu fihi sifa'ul linas.
Jadi bahwa di dalam perut lebah itu ada cairan atau madu yang beraneka warna, alwanuhu. Ya, yang beraneka warna. Ya, dan penyembuh, ya, penyembuh bagi ya manusia. Luar biasa itu. Ya, penyembuh obat ya yang ada ya untuk manusia. Makanya tadi bisa dicampur dengan madu, bisa dicampur dengan minyak zaitun. Ngaten nggih. Nggih, Ustaz. Yang lain. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa ada ramuan-ramuan yang bisa menurunkan hipertensi atau darah tinggi? Terima kasih sebelumnya. Bisa ya. Bisa. Jadi banyak ya. Ramuan yang bisa menurunkan hipertensi banyak. Bisa tadi seledri juga bisa menurunkan. Kemudian daun salam, ini saya pilihkan yang terbaik daun salam ya. Ramuan tadi ya, temulawak, jahe, laos, meniran ditambah 5 lembar daun salam. Ya, 5 lembar daun salam. Nah ini. Ini temulawak, jahe, laos, meniran ditambah 5 lembar daun salam. Nah, daun salam itu fungsinya banyak. Selain menurunkan hipertensi, tekanan darah tinggi, juga bisa menurunkan kolesterol. Juga bisa menurunkan asam urat. Jadi dapat 3-3-nya. Asam uratnya normal, tensinya normal, dan kolesterolnya normal. Nah, meniran itu juga mengandung pilantus riluri sebagai imun sistem, meningkatkan kekebalan tubuh. Meniran itu mengandung pilantus riluri sebagai hepatoprotektor, melindungi hati kita, dan imunomodulator. Jadi untuk meningkatkan imun sistem. Ada ya. Seledri juga bisa, tapi yang paling bagus tadi ramuan tadi. Temulawak, jahe, laos, meniran ditambah 5 lembar daun salam. Karena kolesterolnya turun, hipertensinya turun, dan asam uratnya juga jadi normal. Gini seperti itu. Monggo yang lain. Oke, selanjutnya. Ustadz, mohon doa dan solusinya. Saya sudah 5 tahun gatal-gatal alergi dan sudah berobat kemana-mana, tetapi belum ada kesembuhan, selalu kambuh. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, ini alergi makanan ya. Kalau alergi makanan ya dihindari gatal-gatal atau biduran dan lain sebagainya. Ya, terutama ini ya. Jadi makanan-makanan yang dia itu dipelihara, dibesarkan dengan pelet. Misalnya apa? Jadi saya sarankan ya, mungkin telur lehor sama dagingnya dihindari dulu. Telur puyuh sama dagingnya dihindari dulu, sama lele ya. Hindari itu karena pemicu kuat alergi. Ya. Kemudian yang paling bagus kalau alergi ini adalah kunyit. Nanti seperti kemarin saya sampaikan, 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit ditambah 3 batang serai. Ya, kalau tadi laosnya diganti kunyit. Nah, kunyit ini mengandung ya antihistamin. Dan antihistamin itu berfungsi sebagai anti alergi. Ya, 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 3 batang serai, kemudian direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore, bisa 1 gelas dicampur dengan 2 sendok madu. Mengapa madu? Karena tadi yahruju
mim butuniha sarabun muktalifun alwanuhu fihi sifa'u linnas. Jadi seperti itu. Kunyit ini sangat baik ya untuk anti alergi karena mengandung antihistamin. Tidak usah beli-beli obat di apotek, itu membuat nanti jenengan jadi gemuk. Jadi wajahnya koplo-koplo, moon face, jadi wajah seperti bulan. Ya, kosing, jadi wajah sindrom kosing. Wajah seperti wajah badut, karena banyakkan minum obat, beli di apotek sendiri obat alergi. Nggak menyembuhkan, tapi nanti di badan malah tidak baik. Rebus itu tadi nanti insya Allah akan baik, sama makanan-makanan yang menyebabkan alergi dihindari. Itu yang lain silahkan. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 4 bulan ini dada terasa panas, susah menelan makanan disertai alergi, gatal-gatal di kulit seperti kena ulat. Terima kasih Ustaz. Ya itu sama tadi. Ya, makanan yang menyebabkan alergi dihindari, direbuskan temulawak, jahe, kunyit sama serai, dan berjemur ya, sinar matahari. Kemarin kan sudah kita terangkan 8 obat alami. Ya. Bisa diikuti kemarin saya 8 obat alami itu. Belum melihat live streaming ya, belum ya, di YouTube belum lihat ya. 8 obat alami itu apa? Ya, gratis itu. 1, udara segar. 2, sinar matahari. 3, ya, air yang bersih. 4, gizi seimbang. 5, harus memantang. 6, ya, 6 itu istirahat yang cukup. 7, aktif bergerak. 8, ibadah yang sungguh-sungguh. Ya, itu insya Allah akan sehat. Makanya tadi termasuk olahraga, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Makanan yang menyebabkan alergi dihindari, direbuskan temulawak, jahe, kunyit, serai, ya, kemudian berjemur di bawah sinar matahari. Kalau pagi idealnya jam 7:30 sampai jam 10. Itu nanti akan sehat. Ibadah sungguh-sungguh. Ya, ibadahnya sungguh-sungguh, sholat tahajud, ya banyak istighfar, semualah yang sudah kita pelajari semaksimal mungkin kita amalkan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dijelaskan tata cara makmum masbuk ke seseorang yang juga masbuk. Ketika kita mau sholat di masjid ternyata sudah selesai. Ada salah seorang yang masbuk dan melanjutkan sholatnya. Posisi kosong ada di sebelah kiri orang tersebut. Yang saya tanyakan, bagaimana posisi sholat kita? Apakah di sebelah kirinya? Ya enggak, jadi yang minta geser yang di sebelah kanannya tadi. Yang di sebelah kanannya kan sudah selesai. Ya, sudah selesai, sudah salam. Lah itu mohon permisi ya, mau makmum masbuk supaya bergeser sedikit. Ya, bergeser sedikit, yang tadi sudah selesai tadi, lah kita di kanan makmum, di kanan imam. Bagi makmum masbuk boleh saja. Jadi jangan di kiri. Ya, di kiri. Yang di sebelah kanan kan sudah selesai. Ya, sebelah kanan sudah selesai. Kalau enggak ya minimal di belakangnya, di belakang agak kanan ya, agak kanan. Jangan di kirinya. Kalau memang di kanannya tadi juga sholatnya belum selesai misalnya, ya itu nanti ya minimal di belakangnya agak sebelah kanan. Tuh, kalau di kanannya sudah selesai,
ya diani saja. Excuse me. Nah, kalau di luar sana ya, mohon bergeser. Ya, mohon maaf bergeser. Ya, nanti kita bisa di situ ya, makmum di situ. Ngoten. Bisa dipahami? Iya, Ustaz. Kalau ini pertanyaan dari Facebook, kalau misal posisinya yang Mas Bung itu di mepet tembok sebelah kanan bagaimana, Ustaz? Sebelah kanannya ini Tembok sebelah kanan. Oke. Ya, nanti ditepuk itu ya. Ditepuk di belakangnya, kita di belakang, insya Allah mereka juga akan bergeser. Geser ke kiri berarti. Imamnya bergeser ke kiri. Oke, untuk pertanyaan Sambon, Ustaz. Sudah tersampaikan semua. Yang langsung silahkan kalau ada. Silakan. Kita beri kesempatan langsung 1 atau 2 ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nino dari Kalimantan Barat Ustadz. Ya, silahkan Bu Nino dari Kalimantan Iya. Barat ya. Nggih, Kalbar, silahkan. nggih. Ini menyambung pertanyaan tentang sholat jamaah tadi tuh. Ya, Saya ingat waktu itu kami berenam perempuan semua dalam perjalanan, tapi bukan musyafir. Jadi waktu itu mau ikut jamaah sholat duhur. ya, Jadi kami karena ngantri wudhu, jadi kami ketinggalan sholat jamaah yang ada di masjid itu. Jadi ya, imamnya udah salam, kami baru mau sholat gitu. Nah, terus kami sepakat mau jamaah sendiri. Jadi kami mengangkat imam salah satu di antara kami gitu. Tapi ada kawan-kawan tuh sebelum kami sholat jamaah tuh pada itu sholat qobliyah gitu Ustadz, sholat sunnah sebelum sholat. Zuhur. Ya, iya sebelum sholat duhur, sholat rawatib gitu. Jadi kami saling mengingatkan, loh kan udah adzan dan iqomah kan nggak boleh sholat sunnah lagi. Jadi kita langsung duhur aja gitu. Kan mereka udah selesai, kita kan mau jamaah sendiri. Jadi kami tuh saya juga ragu, saya ngingetin tapi saya ragu lagi karena jamaah yang utama kan udah selesai gitu Ustaz. Jadi Ya, kami mau jamaah sendiri. Saya jadi akhirnya ragu juga, jadi saya diam juga. Eh, jadi akhirnya jadi ikut-ikutan rawatib juga, qobliyah duhur dulu gitu. Jadi apakah mana yang benar gitu Ustadz, mohon tausiahnya. Terus satu lagi pertanyaan Ustadz, eh, kan saya sering tangan tuh kesemutan, kebas-kebas gitu Ustadz. Jadi saya kalau berobat ke dokter tuh dikasih obat pereda nyeri gitu. Lalu temen saya tuh ngasih tahu kalau Mbak berobat gitu tuh jangan ke dokter, itu lebih baik diurut aja, ditotok punggung katanya semua eh, apa gangguan kesehatan tuh pusat syarafnya ada di punggung, jadi bisa disembuhkan lewat terapi totok punggung itu lebih aman daripada eh, minum obat dari dokter terus. Itu akibatnya nanti ginjalnya jadi nggak bagus gitu Ustadz. Eh, kan saya juga ada gangguan lambung juga Ustadz, GERD gitu. Teman saya bilang itu juga bisa, GERD itu juga bisa diobatin lewat totok punggung. Semua syarafnya ada terhubung dari punggung kita gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah aman Ustadz kalau kita berobat tentang yang kesemutan tadi itu, lalu kita keseringan dikasih obat pereda nyeri gitu. Dan apakah benar eh, tangan kebas-kebas itu, yang syaraf itu bisa dinormalkan lewat pijat atau urut.
totok punggung gitu Ustadz. Demikian juga tentang gangguan lambung tadi, apakah bisa dibuat normal dengan cara ditotok punggung gitu Ustadz. Mohon tausiahnya. Terima kasih Ustadz. Baik, Bu Nino ya yang ada di Kalbar, Kalimantan Barat ya. Yang pertama untuk makmum masbuh ya. Jadi memang hadis yang menerangkan kalau sudah iqomah dikumandangkan ya ikutlah sholat itu, jangan ada sholat yang lain. Kalau iqomah sudah dikumandangkan ya ikutlah sholat itu ya. Hadisnya kurang lebih seperti itu. Nah, karena tadi sholatnya itu memang sudah selesai semuanya, imam sudah salam, kemudian mau mendirikan apa sholat sendiri, sholat jamaah sendiri, misalnya sholat sunnah qobliyah, ya boleh saja. Jadi misalnya ibu datang ke masjid, ya zuhurnya jam 11.45 ya. Nah, ibu datang ke masjid itu sudah jam 1 mungkin atau jam 12:30 ya. Di situ sudah tidak ada jamaah lagi, jamaahnya sudah selesai. Wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah qobliyah, boleh saja, ya boleh saja. Oke, boleh saja. Kemudian nanti semuanya sudah selesai, kemudian mengangkat imam, ya kemudian sholat berjamaah boleh mengangkat imam, ya kemudian sholat berjamaah boleh seperti itu, atau tidak melaksanakan eh, sholat sunnah qobliyah, ya setelah wudhu langsung mendirikan sholat jamaah sendiri, ya boleh juga. Setelah itu nanti ada kan ba'da zuhur kan juga ada sunnahnya, ya dikerjakan juga boleh, jadi boleh, nggak masalah itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Bentar Ustadz, ya, tapi imamnya masih ada di situ Ustadz. lah ya Imam kan sholat sudah selesai berjamaah. sholatnya, nggak Iya, masalah, oh, oh boleh ya. boleh. Itu kan berarti kan Oh, sholatnya juga sudah selesai. oh iya iya iya. Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa kan, karena memang sholatnya kan sudah selesai semuanya, sudah salam, walaupun masih dikir-dikir ya, masih jamaah yang lain masih dikir, imamnya juga masih dikir. Kemudian panjenengan wudhu sholat dulu boleh karena memang tujuannya ingin berjamaah sendiri, gitu loh. Boleh, Hmm, boleh saja. Ya, hmm. itu melaksanakan sholat baik nanti qoblah maupun ba'da zuhur boleh saja. Ngoten nggih? Paham Oh nggih? iya. Iya, paham Nggih. Ustadz. Nggih, kemudian yang kedua, apakah sering meminum obat ya anti pereda nyeri, tadi tangannya kebas. Yang kebas kanan atau kiri, Bu? Kanan Ustadz. Di pergelangan tangan atau menjalar sampai siku, mungkin sampai pundak? Sampai pundak sampai ujung lengan. Oh, ujung lengan ya, sampai Hmm, pundak, sampai hmm. berarti sampai jari-jari juga ya? Iya iya iya. Oh, Pegel, iya. kebas-kebas gitu Ustadz. Ya, iya, iya. Ya, jadi memang kalau sering-sering meminum obat anti nyeri, ya itu nggak bagus. Jadi lambungnya nanti nggak kuat karena sifat daripada obat anti nyeri itu akan menggerus mukosa lambung. Jadi sehingga lambungnya akan menjadi tipis dan mudah kena sakit mah, ya, Kak Said mah. Jadi kalau sering-sering itu juga nggak baik. Makanya nanti nggih apa eh kalau memang totok tulang belakang yang itu sudah ahli, sudah terlatih, ya mungkin juga punya sertifikat, ya sudah
terlatih, sudah teruji, prakteknya sudah lama, ya insya Allah juga aman. Juga bisa insya Allah juga dengan izin Allah, ya mudah-mudahan sembuh. Karena memang kita yakin likulidain dawaun. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, pasti ada obatnya. Nah, obatnya dari mana? Allah lah yang tahu. Wa idza maridu fahuwa yaswin. Kalau kamu sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Pada hakikatnya penyembuh itu Allah. Ya, dokter, tenaga kesehatan, termasuk tadi totok punggung tadi itu hanya sarana. Pada hakikatnya penyembuh adalah Allah. Wa idza maridu fahuwa yaswin. Likulidain dawaun. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Oke, itu bisa, monggo nanti. Jadi kemudian kita tambah biar kebasnya cepat hilang ya, cepat bagus. Ya itu harus dicari dulu penyebabnya. Kemungkinan bisa dari kolesterol tinggi trigliserid namanya. Jadi kolesterol itu kan ada 4. Kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid. Trigliserid itu kalau tinggi, ini trigliserid itu kolesterol jahat. Kalau tinggi itu titanannya mudah. Satu, mudah geringgingan. Ya, kalau mungkin duduk lama, sila itu mudah geringin. Itu kemungkinan trigliseridnya, kolesterol jahatnya tinggi. Maka selain diobati, selain ditotok tulang belakang tadi, lemak-lemak juga dihindari. Nanti kalau itu sebabnya trigliseridnya tinggi, sebabnya dulu harus diobati, harus dicari. Maka manis, gorengan, lemak dikurangi, harus banyak makan sayur dan buah. Ya, sayur dan buah. Nanti kalau trigliseridnya normal, nanti insya Allah kebasnya, jimpenya juga hilang. Ya, nah, mungkin kemungkinan juga dipercepat dengan terapi totok tulang belakang tadi. Itu mempercepat kesembuhan. Ya, tapi sebabnya harus dicari dulu, namanya mengobati penyakit itu sebabnya harus diobati. Tidak hanya keluarnya. Keluarnya diobati tapi sebabnya tidak diobati nanti tidak akan sembuh, tetap pegel terus. Ditotok sembuh hanya sebentar, besok kambuh lagi. Ditotok 5 hari sembuh kambuh lagi karena memang sebabnya belum diobati. Sebabnya apa? Salah satunya karena trigliseridnya tinggi, kolesterol jahatnya tinggi. Makanya lemak, manis, gorengan hindari, kemudian banyak makan-makan sayur dan buah. Nah, saya sarankan juga sebenarnya tidak ditotok pun untuk renang itu akan baik ya, akan mempercepat kesembuhan. Nanti juga direbuskan tadi temulawak, jahe, laos, meniran ya sama serai. Temulawak, jahe, laos, meniran sama serai. Nah, ini itu obat anti nyeri tapi aman. Insya Allah getnya juga akan sembuh. Ngoten nggih, Bu Ninu, kinanti yang ada di Kalbar nggih. Bisa dipahami nggih? Nggih. Kalau lambung itu bisa ya Ustadz lewat totok punggung Bisa. tadi. Lambung itu nggak usah diobati. Lambung itu paling sering dari pikiran. 90% lambung itu dari pikiran. Kalau penggalih kita, pikiran kita itu rileks, santai, semeleh, netral, semangat, ya, rileks, santai, semeleh, netral, semangat. Produksi asam lambungnya nanti normal sendiri, nggak usah diobati. Nanti sembuh sendiri lah. Nanti kalau asam lambung ini bisa tadi dengan dibantu dengan kayu manis. Kayu manis itu mengandung senyawa yang namanya redasit. Nah, senyawa redasit itu bisa mengurangi produksi daripada asam lambung. Bisa direbuskan itu. Jadi nanti mungkin temulawak, meniran, ya sama kayu manis itu lambungnya tadi bisa sembuh. Jadi lambung itu Bapak Ibu-ibu semuanya tidak diobati, kita tidak minum obat.
sembuh sendiri. Apa obatnya? Pikirannya harus rileks, netral, semangat. Untuk rileks apa? Harus banyak mengingat Allah. Karena mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Lah, ketentraman itu pangkal kebahagiaan dan bahagia itu adalah pangkal kesehatan. Maka jangan lupa bahagia. Ya, asam lambung, GERD itu kalau pikiran kita rileks, santai, semeleh, netral, semangat, banyak ingat kepada Allah, ya nanti akan sembuh sendiri, tidak harus diobati. Ngoten nggih, Bu Ninu nanti yang ada di Kalbar. Paham nggih? Terima kasih banyak. Nggih, nggih Ustaz, terima kasih banyak. Nggih, sama-sama, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira cukup nggih, Pak. Sudah jam berapa ini di sana? Jam setengah 12, Ustaz. Oh ya, ini sudah malam. Jadi saya kira cukup, nanti kita 2 pekan lagi ya, 3 pekan lagi, nanti pekan ketiga, keempat Ustadz Amir Husni, saya pekan pertama dan kedua, nggih. Nggih. Nggih, mungkin laporan-laporan yang perlu disampaikan dari YouTube berapa, Instagram berapa, kemudian dari yang join berapa, coba ada laporan. Kalau Nggih. kemarin kan hampir 80 yang kemarin. Untuk yang laporan dari Facebook ada 23, dari YouTube ada 20, dari Zoom ada 28, Ustaz. Nggih. Berapa itu totalnya? 71, Ustaz. 71, nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Jadi ini saja Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan yang kita sampaikan dari awal sampai akhir selalu mendapat ridha Allah dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam memahami agama ini dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam mengamalkan agama ini. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Ja'far untuk materinya pada malam hari ini, dan juga buat saudara-saudari semuanya tetap semangat dalam menuntut ilmu ini. Dan dari kami dan juga teman-teman yang bertugas di balik layar, kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.